Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sehat? Aku kurang sehat karena suaraku ini sudah mulai sembuh karena batuk dan kemarin suaranya hilang sama sekali. Dan hari ini Jakarta sangat panas sekali. Ini AC ada 4 tetapi tetap panas. Saya percaya di luar pasti panas sekali. Dan ini begitu banyak lampu sehingga aku ya terasa panas di tempat ini, di studio ini. Oke Soul Seeker, tetapi harapanku kiranya tayangan ini bisa menjadikan sesuatu berkat, sesuatu inspirasi yang dapat kamu temukan, dan ada sesuatu yang baru daripada pemahaman akan firman Tuhan. Pendekatan firman-Mu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, bayangan tentang surga bagiku yang sebetulnya menjadi pergumulan adalah tangga yang begitu tinggi. Lalu banyak tangga, jadi aku rasa, kok banyak tangga ya di surga gitu. Terlebih lagi, aku sekarang udah tua, kalau naik tangga tidak secepat waktu aku muda dulu. Jadi orang Jawa bilang timi-timi, melakunya timi-timi. Tetapi sebuah film yang membuat aku sangat sukacita, sangat terinspirasi karena ada pandangan tentang surga yang lain, bayangan tentang surga yang lain. Saya belum pernah naik surga. Saya belum pernah ke surga, jadi saya tidak tahu surga. Walaupun saya pernah mati dulu waktu saya umur 4 tahun. Tetapi saya tidak pernah melihat surga. Ya, tidak tahu dengan yang lain, tapi menit ini saya mau mengatakan saya tidak pernah melihat surga. Nah, ada sebuah film What Dreams May Come yang dibintangi oleh Robin Williams. Sebuah film that will never be made today. Ada philosophical, existential, deeply moving, a story of courage, love, hope, determination, and more. Jadi itu film What Dreams Come. Surga dalam film ini digambarkan sebagai tempat yang indah dan unik, dan dipenuhi dengan lukisan bunga-bunga yang indah dan hewan peliharaan kesayanganmu yang siap menemanimu. Film ini diperankan oleh Robin Williams. Film What Dreams May Come adalah film garapan Vincent Ward yang akan membawa imajinasimu menjelajahi ruang dan waktu. Soul Seeker, sekarang aku tidak akan bicara tentang surga, tetapi aku mau bicara bahwa kadang kamu tidak dapat memahami ayat firman Tuhan dari Mazmur 26 ayat 8 yang mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Dan juga dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Soul Seeker, kalau engkau baca seperti itu, rasanya Daud membawa orang yang membaca Mazmur ini adalah bicara
tentang bait Allah. Aku cinta pada rumah kediamanmu. Ini orang akan mengerti, oh kediaman Tuhan ya rumah Allah atau bait Allah atau gereja. Tetapi sebenarnya aku cinta pada rumah kediamanmu, pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ini mulai agak membingungkan toh. Sebuah kemuliaan Tuhan yang bersemayam. Ini bukan sebuah gedung bait Allah buatan manusia, tetapi ini bicara di dalam alam roh. Daud bicara tentang kemuliaan Tuhan yang bersemayam. Itu bukan bicara bait Allah yang kelihatan, tetapi itu bicara tentang alam roh. Juga dikatakan dalam Mazmur 100 ayat 4-5, masuklah melalui pintu gerbang, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Kalau kita baca ini bukan bicara pelataran bait Allah, tetapi ini bicara pelataran rumah Tuhan, tempat kemuliaan Tuhan, tempat Tuhan bersemayam di dalam alam roh. Daud melihat, menyembah di dalam alam roh. Dia mengatakan masuk melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur. Itu pintu gerbang di dalam alam roh, itu yang membawa suatu ucapan syukur. Pelatarannya dengan pujian. Dia masuk di dalam alam roh, dalam pelataran di mana masuk tempat hadirat Tuhan dengan pujian. Jadi saudara, apa arti worship and fellowship? Worship itu ke atas atau vertikal kepada Allah, dan fellowship itu ke samping atau horizontal kepada sesama manusia. Ini berarti ada dua arah. Kedua arah ini jika disatukan akan membentuk tanda salib. Salib terbentuk dari hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, serta hubungan horizontal antara manusia dan manusia. Oleh karena itu manusia diciptakan dengan keadaan yang unik, karena kita harus berelasi. Relasi itu penting, karena kita membutuhkan berelasi dengan orang, berelasi dengan teman, berelasi dengan keluarga, dengan saudara, dengan masyarakat yang lain. Dan ini akan membawa suatu sukacita yang besar kalau kita bisa berelasi. Saudara, Tuhan membuat relasi ini kepada kedua arah, yaitu kepada pencipta kita dan kepada ciptaannya atau manusia. Kedua relasi membentuk hidup kita dalam keseimbangan dan keharmonisan. Dengan keadaan seperti demikian, maka eksistensi yang relatif menjadi ciri khas manusia. Allah adalah keberadaan yang mutlak. Ia berada pada dirinya sendiri dan menjadi pusat dari segala keberadaan. Mengerti? Dia adalah eksistensi mutlak yang ada pada dirinya sendiri. Di antara semua ciptaannya, Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladan Allah. Jadi kalau Tuhan menciptakan manusia itu termasuk wanita maupun pria, itu diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Ini berarti kita adalah satu-satunya ciptaan yang mempunyai kemiripan relasi dengan Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan sebagai keberadaan yang berelasi, di mana Allah sebagai keberadaan mutlak yang kita akan relasi. Kita ini relatif di dalam relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita bersekutu di dalam terang karena Allah adalah terang dan terang itu adalah Allah. Allah adalah sumber terang pada dirinya sendiri dan kita adalah reflektor dari terang Allah tersebut. He is the absolute light, source of light, and we are created as the reflector of God's light. Waktu matahari bercahaya,
Dia tidak perlu meminjam cahaya karena dialah sumber cahaya itu sendiri. Namun waktu bulan bercahaya, cahaya bulan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi pantulan dari matahari yang adalah sumber cahaya. Begitu juga dengan kita yang menerima cahaya dari luar dan memantulkan sehingga kita menjadi cahaya kecil. Allah kita hidup dalam terang dan dia tidak bisa didekati manusia. Lalu dia menyinari kita agar kita dapat menyinari dunia. Karena Allah adalah terang dan kita juga diberi terang, maka kita bersekutu dengannya di dalam terang. God is light, we are given His light to represent His light. He is the source and become the reflector. Maka aku dengan Allah, aku kembali kepada Tuhan sebagai sumber terang. Itu namanya worship. Worship of God. Dan aku memberikan terang kepada sesamaku, kepada sesama manusia. Itu namanya fellowship. Apa arti worship dan freedom of worship and religion? Percaya kepada Tuhan memang adalah hak asasi manusia yang paling besar. Sayangnya, kebebasan beragama diartikan sebagai bebas memilih agama apa saja. Ini adalah pengertian yang sangat-sangat dangkal. Tetapi sayangnya justru orang malah menerima hal ini. Alkitab mengatakan bebas beragama adalah arah yang harus benar dan menyembah Allah yang benar. Kepada perempuan Samaria, Yesus katakan, kamu tidak usah menyembah lagi di gunung ini, kamu tidak usah menyembah kepada Yerusalem, kepada arah Yerusalem, tetapi kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dia memilih di dalam kebebasan beragama, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak bisa dibatasi. Roh itu bebas. Dan Tuhan mengatakan, beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Kebebasan beragama dimulai dari kitab Keluaran pada saat umat Israel ada di Mesir, di mana bangsa Israel diharuskan menyembah dewa Sungai Nil, menyembah dewa Katak, menyembah dewa Ra, menyembah dewa burung, dan lain-lainnya. Sehingga Tuhan marah. Saudara pernah tahu 10 tulah itu adalah bentuk pernyataan apa yang terkandung dalam penyembahan-penyembahan yang salah, penyembahan-penyembahan dewa. Maka ada 10 kutuk itu bersangkut paut dengan penyembahan berhala di Mesir. Sehingga Tuhan marah dan mengirim Musa untuk membebaskan umat Israel agar mereka dapat menyembah Tuhan yang benar. Inilah kebebasan agama yang berbeda dari konstitusi dunia. Penyembahan yang salah membuat kita tidak mengerti penyembahan yang sebenarnya. Bebas beragama yang sejati berarti lepas dari agama yang salah dan berbakti kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sejati. Inilah perbedaan kebebasan mempercayai dari semua hukum-hukum yang ada di dunia ini. Lalu di dalam beragama terdapat sifat untuk menilai atau mengestimasi. Ini adalah basic insting yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai gambar Allah. Kita tidak mungkin menganggap berlian dan batu di pinggir jalan sebagai sesuatu yang sama nilainya. Ada nilai yang kita hargai, yaitu berlian, yang kita simpan dan kita rawat. Tetapi ada batu yang di pinggir jalan, itu adalah batu yang hilang pun kita tidak akan rasa kehilangan, karena tidak berarti apa-apa. Penilaian yang baik dan tepat membuat manusia bermartabat,
Oleh karena itu jangan kita hidup sembarangan. Saat kita berhenti hidup sembarangan, kita akan mulai bisa menilai yang baik. Jadi ingat, kehidupan yang sembrono, kehidupan yang isi kueng, yang cuek, kehidupan hedonisme, kehidupan duniawi, itu tidak membawa kita bernilai martabat yang baik. Apa hubungan penilaian dengan worship dan fellowship? Di dalam penilaian kita membuat klasifikasi yang mana ada mutu dan mana yang tidak bermutu, dan mana yang tidak bernilai harus ditinggalkan, dan yang bernilai harus diapresiasi. Worship sangat mementingkan klasifikasi dari value, dari nilai. Mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah sangat bernilai, bahkan yang paling bernilai. Dia mempunyai klasifikasi tertinggi. Namun sayangnya penilaian ini sudah sangat terbalik-balik karena dosa manusia. Manusia bisa menganggap alam sebagai Tuhannya. Allah dilupakan begitu saja. Manusia menjadikan binatang atau tumbuhan sebagai sesuatu yang sangat bernilai, bahkan lebih daripada bernilai daripada Tuhan. Karena apa? Fokus pikirannya hanya pada benda itu, atau fokus pikirannya hanya pada binatang atau tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak pernah memfokuskan pada Tuhan. Manusia sangat evaluasi dan estimasi. Mengapa kita menyembah engkong kita, orang tua kita yang sudah meninggal, orang-orang yang kita tua-tuakan, yang seolah-olah adalah mereka yang berjasa terhadap hidup kita, lalu kita menghormati mulanya, tetapi pada akhirnya kita menyembah, padahal mereka hanyalah manusia biasa. Ini bukan bebas beragama, ini salah berkebebasan. Siapa yang kita sembah? Kita sembah sebagai apa? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi objek penyembahan kita? Kita harus mengerti value saat kita menyembah, tetapi dia tidak terlihat. Menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Ayat Alkitab berbunyi, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Roh itu tidak kelihatan. Betul? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, menyembah di dalam alam roh itu, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan roh yang semrawut, bukan roh-rohan, bukan roh dari ciptaan manusia, bukan roh dari omongan orang, bukan roh omongan leluhur, tetapi roh dan kebenaran daripada Injil kebenaran. Soul Seeker, justru karena kita tidak melihat dia adalah Allah yang sejati. Materi diciptakan dan bisa dilihat. Sehingga jika Allah bisa dilihat, berarti Allah diciptakan. Allah adalah materi, berarti itu bukan Allah. Allah tidak diciptakan. Allah tidak diciptakan, dan Allah itu sudah ada sebelum yang semuanya akan ada. Allah sudah ada. Dan Allah itu adalah roh. Thus, God can never be seen by human. We worship God precisely because He is a spirit. He is a spirit. Dia adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Menyembah Allah dengan roh karena dia adalah roh. Alkitab mengatakan orang yang bersih hatinya bisa melihat Allah. Kok bisa? Dengan jiwa yang jujur, dengan jiwa yang kudus, kita bisa melihat Allah. Bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Tadi aku katakan waktu Daud bicara, ia masuki pelataran tempat Tuhan bersemayam. Itu dalam alam roh. Dia memasukinya
di dalam penyembahan, menyembah Tuhan di dalam alam roh. Ada satu pertanyaan yang datang kepada saya, Pak Daud, apakah kita harus dibaptis lebih dahulu di dalam roh? Soul Seeker, baptisan roh bukan dilaksanakan oleh manusia, tetapi baptisan roh diberikan oleh Tuhan, dan setiap orang yang percaya akan menerima Roh Kudus itu. Dan Soul Seeker, kalau engkau hanya mempermasalahkan bahasa lidah, sementara bahasa lidah itu tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya, tetapi arti di dalam bahasa roh itu adalah di mana ada satu karunia bahasa yang Allah berikan untuk berguna bagi gereja Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah di dalam alam roh, seperti Paulus katakan, dia masuk di dalam alam roh. Bahkan waktu dia masuk dalam alam roh itu, dia menikmati alam roh itu, dia masuk di dalam tempat kekudusan Tuhan, dan dia masuk, dia bertemu Tuhan karena dia merasakan hadirat Tuhan. Soul Seeker, ada sebuah kekuatan ilahi yang bukan diciptakan oleh ornamen sakramen, bukan diciptakan oleh agama, tetapi suatu tempat, suatu keberadaan yang diberikan oleh Tuhan ketika seseorang masuk di dalam penyembahan dalam roh. Mungkin dia hanya di kamar, atau mungkin juga dia di gereja, atau mungkin di mana saja, tetapi waktu dia masuk di dalam alam roh, dia merasakan hadirat Tuhan itu. Dan aku sudah mengalami, dan selalu mengalami, masuk di dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tuhan itu ada di depanku, Tuhan itu ada di hadapanku. Itu luar biasa rasanya, amazing. Suatu keadaan yang tidak bisa diceritakan oleh kata-kata. Menyembah Allah dengan roh, karena Allah adalah roh. Oleh karena itu, jika kita masukkan Allah ke dalam wilayah materi, kita belum mengenal Allah. Kalau kita menjadikan Allah dalam sebuah bentuk materi, berarti kita belum mengenal Allah. Hanya Allah yang layak disembah, karena tidak ada satupun yang bernilai sama sekali seperti Allah. Dia adalah oknum yang tertinggi. Manusia tidak boleh tidak berelasi dengan Tuhan, karena manusia diciptakan dengan sifat relatif di dalam berelasi dengan Tuhan. Keberadaan Tuhan adalah mutlak, sedangkan keberadaan manusia adalah keberadaan relatif. Tuhan itu kekal, mutlak, tidak bercacat. Dia adalah Allah yang sejati. Maka saat kita yang tercipta ini dengan keadaan relatif datang kepada Tuhan, sembahlah Tuhan yang sejati itu di dalam roh, sehingga akhirnya penyembahan kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan akan terrefleksi kepada orang-orang sekitarnya. So, sekarang aku mau menunjukkan bagaimana dalam kitab Keluaran 3, di mana ketika malaikat menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, maka Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Soul Seeker, itu sebuah area khusus yang Allah berikan kepada Musa, sebuah tempat kekudusan, tempat hadirat Allah yang tidak bisa didekati dengan keberadaan manusia biasa.
Musa harus menanggalkan kasut. Bukankah itu tanah? Mengapa harus menanggalkan kasut? Itu sebuah pengertian rohani. Dia harus menanggalkan ketidakpercayaannya, kebingungannya. Dia harus menanggalkan kemanusiaannya, dan dia harus menanggalkan dosa dan kekotoran hidupnya, dan dia harus masuk di dalam kekudusan Tuhan. Itu artinya tanggalkan kasut, itu menanggalkan dirinya dan masuk di dalam sebuah lingkaran hadirat Tuhan yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Hanya Musa yang diizinkan masuk di area itu untuk bicara dengan Allah, untuk masuk dalam hadirat Allah, untuk berkomunikasi, berelasi dengan Allah. Amin. Di dalam fellowship hanya ada satu kunci sukses, yaitu sebuah kejujuran. Fellowship adalah to be pure dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Saat kita ada tipuan menutupi sesuatu, maka itu bukan sebuah fellowship. Datang kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan hati yang kudus. Berelasi pun dengan sesama harus dengan jujur. Amin. Itulah ibadah dan persekutuan. Harus sungguh-sungguh transparan, terlihat. Baru fellowship itu akan menjadi fellowship yang sejati. Gereja yang sejati adalah gereja yang menjadikan Tuhan sebagai oknum yang tertinggi, yang layak menerima penyembah, yang layak menerima sujud sembah daripada manusia. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang suci. Jika kita hidup dengan bersih dan suci, kita akan melihat Allah. Blessed are those we are pure-hearted, for they will see God. Amin, saudara. Kiranya ini memberkati, dan aku merindukan kita belajar. Karena kita bukan hidup di dunia ini selamanya, tetapi kita akan beralih hidup di masa kekekalan dengan Tuhan di dalam alam roh. Amin. Jadi belajarlah dan mulailah menyembah Allah dalam roh. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyembah dalam alam roh? Kamu harus punya waktu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kamu harus membaca firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu harus sungguh-sungguh mulai belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Ini memang sulit ya. Kalau ada yang tanya hadirat Tuhan seperti apa, aku tidak bisa menjelaskan, tetapi aku bisa memberi sedikit gambaran. Pada ketika seseorang menyadari akan dosa di hadapan Tuhan, dia menangis. Dia ada sebuah kekudusan, kejujuran. Dan memasuki hadirat Tuhan, seperti Daud mengatakan, aku masuki gerbangnya dengan syukur, pelataran dengan puji-pujian. Itu kan alam roh. Dia memasuki gerbang doanya, gerbang hadirat Tuhan dengan syukur, ucapan syukur yang timbul bukan dengan pikiran. Karena kita kan ada jiwa, jiwa itu pikiran, juga ada tubuh dan roh. Tubuh dan jiwa akan hilang, tetapi roh selamanya. Dan kita mulai memberi makan roh kita dengan menyembah roh. Bukan kamu buka Alkitab, baca, lalu kamu mengatakan dengan doa yang kamu hafalkan. Tidak bisa. Menyembah dalam roh itu adalah penyembahan sejati yang jujur. Belajar memasuki hadirat Tuhan itu tidak mudah. Itu butuh waktu, butuh kesungguhan, butuh ketekunan, butuh cinta, kasih, dan pengorbanan untuk kita pengen dekat dengan Tuhan. Tanggalkan kasutmu, tanggalkan dirimu, tanggalkan pikiranmu yang tidak percaya, tanggalkan pikiranmu yang gampang bingung. Amin. Masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Engkau bisa berrelasi dengan Tuhan sangat indah. Amin. Engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan mata rohanimu, engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Kiranya ini memberkati, dan cobalah dan belajarlah untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus, aku mengucap syukur apa yang aku ceritakan adalah kebenaran yang aku terima daripada Tuhan. Aku berterima kasih sebab aku sudah merasakan hadirat Tuhan, di mana ketika aku berdoa, aku bisa menangis, aku bisa dekat dengan Tuhan, dan aku bisa merasakan Tuhan seperti Bapakku yang sejati. Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkan YouTube channel ini di Think of Soul channel dan tidak membingungkan diri sendiri, tetapi berusaha belajar percaya, memasuki hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan kesungguhan hati, memiliki waktu-waktu doa secara khusus. Bukan uang yang kami cari, bukan kedudukan yang kami cari, bukan pencapaian-pencapaian hidup yang kami cari, tetapi yang kami cari adalah roh dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengar mengalaminya dan mengucap syukur karena Tuhan senang untuk ditemui. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Soul Seeker, puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, dan selalu aku katakan Havenu Shalom Aleichem. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.